Padahal dulu cuma modal 50 kilo singkong, sekarang bisa produksi 6 ton singkong per hari, sampai bisa bangun pabrik, aset tanah belasan hektar, bangun kantor, gudang, Masya Allah, mantap bener. Pertama ini singkongnya ya langsung dari lahannya sendiri, selebar 12 hektar, setiap hari selalu panen bisa sampai 6 ton per hari, tapi kalau kurang biasanya ambil dari Wonosobo. Setelah banyak dipanen, langsung proses pengupasan singkongnya ya, yang bagus itu singkong gajah, itu teksturnya kadar airnya pas, juga tidak banyak. Kenapa memilih usaha ini? Karena kebetulan juga di sini banyak singkong. Gimana caranya? Hasil panen singkong dari petani bisa kita olah menjadi keripik yang bisa sedikit membantu perekonomian petani dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar yang masih ingin bekerja di sini. Kemudian tidak ada pilihan lain selain dicoba bereksperimen membuat olahan singkong menjadi keripik. Setelah singkong dikupas banyak tadi, langsung kita masuk lagi proses pencucian singkong. Memang begini ya, diinjak-injak, tujuannya agar tanah kotorannya bisa hilang, terus disiram lagi tuh sampai bener-bener bersih, kinclong dan glowing pastinya. Awal memasarkan dulu cari-cari sales di sini, bantu warga sekitar, masuk ke toko-toko, warung-warung ya. Pokoknya yang penting waktu itu orang tahu dulu produk kita gitu. Nah, tadi kan sudah dicuci bersih ya, terus singkong dimasukkan di kain gitu, lalu mau dikukus di sini menggunakan soblok gitu guys. Jadi biasanya satu soblok ini cukup 15 sampai 20 kg, tapi banyak tuh sobloknya, sekitar 18 dandang kukusnya. Biasa dikukus selama 1 jaman ya, menggunakan kayu bakar tradisional aja. Soalnya kalau gas operasionalnya lumayan katanya. Jadi bisa menghemat budget dan bisa memanfaatkan kayu-kayu di hutan. Kalau boleh sedikit cerita, awal kita laku 10 bal itu aja udah bagus. Kalau saat ini bisa tembus 6 ton singkong per hari. Jadi kalau bisa dibilang bersyukur bisa sampai titik ini, kalau bukan karena doa dari teman-teman, karyawan, terus pembeli yang royal, dan tidak lupa dari orang tua yang bikin terus bisa berkembang sampai saat ini. Dikasih garam juga ya sedikit. Ini sudah matang, warnanya kelihatan agak kekuningan gitu, teksturnya juga udah lembut banget. Kemudian kita masuk lagi proses penggilingan ya, menggunakan alat giling yang super jumbo besar banget. Kalau biasa untuk giling daging, tapi kalau ini khusus custom ya, giling singkong tuh langsung keluar gitu seperti rambut nyonya katanya. Hasilnya seperti ini, namanya getuk singkong ya. Gak pernah nyangka ya bisa sampai sejauh ini, kayak sebuah keajaiban bisa diberikan kenikmatan sebesar ini. Cuma sempat ada yang seperti menyepelekan, wow anak muda kok gak pernah main-main, sibuk kerja aja terus. Tapi ya gak apa-apa, santai aja, ngapain kita dengerin, toh gak dapat makan dari dia. Yang penting kita lurus aja ke depan. Wah keren banget. Kalau boleh sedikit cerita, dulu juga pernah hutang 2,5 M untuk pengembangan usaha, tapi kadarullah berjalannya waktu usaha terus meningkat, akhirnya lunas dalam 1 tahun. Masya Allah, perjuangan banget ya guys. Setelah digiling banyak tadi, masuk proses pencetakan manual aja, satu persatu gitu, bentuk bulat panjang. Karena sudah ahli di bidangnya, jadi terlihat rapi banget teksturnya, padahal cuma manual aja. Wah keren banget. Terus nanti kalau sudah banyak, ditata di rigennya ya. BTW in the busway, tangannya juga menggunakan sarung tangan ya, agar selalu menjaga kebersihan pastinya. Terhindar dari komentar netizen bilang gini, kok pakai tangan gitu, terus pakai apa ngebentuknya kalau nggak pakai tangan. Wah ada-ada aja ya guys. Jadi meskipun cuma olahan singkong begini, tapi produknya sampai pengiriman ke luar negeri seperti Malaysia, terus Hong Kong juga. Kalau lokal sudah hampir semua, mulai dari kota besar Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, bahkan sampai Papua juga. Wah mantap bener. Setelah dibentuk bulat panjang, kita masukkan ke dalam stokis kulkas, didinginkan kurang lebih 2 malam. Fungsinya untuk mengeraskan saja, freezer biasa juga bisa kok. Jadi setelah getuknya keras tadi di freezer, kita masuk lagi proses perajangan pengirisan getuk ya. Namanya ini menggunakan alat khusus, biasa untuk pemotongan segala jenis singkong, tempe bisa, dan lain-lain sesuai kebutuhan aja. Oh ya, sama tebal tipisnya juga bisa diatur kok, jadi sesuai keinginan aja guys. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini, jadi kita selalu bagaimana caranya konsumen kita itu puas, bahkan lebih dari puas. Selain itu kita juga menjaga kualitas bahan, itu benar-benar kita nggak pakai bahan yang aneh-aneh guys, jadi aman pastinya. Nah setelah banyak dipotong tadi, kita dianginkan dulu ya sebelum masuk proses goreng, agar mengurangi kadar airnya juga. Tapi nggak perlu dijemur kok, ditata di rak-rak yang selebar dan sebanyak ini, biasa ratusan tampah begitu, numpuk banyak. Mari kita proses penggorengan ya, masuk sedikit-sedikit aja. Kalau sekiranya udah agak mengeras, langsung dibalik aja, soalnya digoreng dengan minyak banyak sama api besar juga, jadi cepet, paling 2-3 menit langsung diangkat aja. Warnanya agak kecoklatan sedikit atau golden brown, sampai teksturnya keras-keras gitu. Jadi kalau boleh sedikit cerita dari hasil usaha ini, alhamdulillah kita dapat ketenangan ya, bisa membantu orang sekitar, bisa bangun pabrik, aset tanah belasan hektar, bangun kantor, gudang, jadi lebih ke pengembangan usaha gitu. Karena prinsip hidup owner bisa bermanfaat untuk sesama serta bisa menjadi berkat. Kalau kita belum bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantu 1 orang saja. Tidak bisa bantu 1 orang, jangan bikin susah orang. Wah keren banget. Tapi selagi kita mau
berusaha, kita mau bergerak, insya Allah kita akan dapat apa yang kita inginkan. Perubahan yang besar itu cukup dimulai satu langkah, terus konsisten aja pasti berhasil. Wah, keren banget. Dulu juga yang ngerjain cuma sendiri aja, terus bisa nambah satu orang, nambah lagi satu orang lagi, makin kesana makin banyak, sampai saat ini bisa puluhan karyawan. Wah, mantap bener. Setelah banyak digoreng tadi, langsung aja di packing ya guys. Yang banyak sudah pesanan dari jauh hari, siap untuk dikirim-kirim ke seluruh penjuru dunia. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Niru aja nggak ada masalah, orang niru bisa aja, tapi kan sudah ada ciri khas masing-masing. Rezeki sudah ada yang ngatur, jadi monggo kalau mau ditiru. Syukur-syukur yang niru bisa lebih sukses. Nikmat sekali rasanya, Masya Allah, ikhlas sekali ya guys. Moral story-nya adalah tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau ingin memperoleh sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu juga. Hidup itu bukan tentang pemberian, tapi hidup itu tentang pengorbanan. Wah, mantap bener.